Halo, kembali lagi dengan saya Gary dari By Gary. Dan ini adalah chapter ketujuh ya dari Gary's Art of Accounting Basics, yang mana ini isinya kumpulan catatan dipahami yang dibuat berdasarkan pemahaman saya dalam dasar akuntansi ya teman-teman ya. Nah, judul dari chapter 7 adalah dasar dari beban atau biaya teman-teman. Apa itu beban atau biaya? Beban atau biaya ya adalah seluruh pengeluaran yang terjadi untuk tujuan usaha ataupun tujuan di luar usaha, teman-teman. Oke. Nah, itu saya ketiknya terbalik ya, harusnya ataupun tujuan di luar usaha, bukan di luar tujuan usaha ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke klasifikasinya, teman-teman. Nah, jadi pengeluarannya dalam akuntansi itu bisa dikelompokkan jadi 5, teman-teman ya. Klasifikasi beban atau biaya itu secara umum bisa jadi 5 nih, teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya tuh biaya pokok pendapatan, teman-teman. Ini adalah pengeluaran ya, yang dikeluarkan itu untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual, teman-teman. Misal ya, teman-teman adalah perusahaan dagang ya, perusahaan yang berdagang nih. Teman-teman ngebeli barang ya, katakanlah teman-teman ngebeli buku dengan harga katakan 60.000 ya, teman-teman. Dan buku harga 60.000, teman-teman jual kembali ya di toko buku ya, 80.000 teman-teman. Jadi teman-teman ada toko buku yang membeli buku dari penulis, harganya 60.000, teman-teman jual di tokonya teman-teman adalah 80.000. Nah, untuk mendapatkan barang yang mau dijual ya teman-teman ya, itu teman-teman harus mengeluarkan 60.000 nggak? Nah, 60.000 itu akan muncul sebagai yang namanya harga pokok penjualan teman-teman atau HPP. Itu nanti akan kita bahas lebih dalam untuk materi-materi selanjutnya ya teman-teman ya. Tapi sekedar dibahas di sini adalah HPP ya teman-teman. HPP adalah pengeluaran yang muncul untuk penjualan teman-teman. Misal nih teman-teman ngejual buku, pengeluaran teman-teman adalah buku senilai 60.000 teman-teman. Ini namanya HPP. Dan ini masuk ke dalam klasifikasi beban atau biaya di bagian biaya pokok pendapatan teman-teman. Dia masuknya biaya pokok pendapatan ya, karena dia merupakan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual teman-teman. Nah, untuk dapat barangnya tadi, teman-teman harus keluar 60.000. Maka 60.000 tadi adalah biaya pokok pendapatan ya teman-teman ya. Nah, sekarang masuk lagi yang namanya itu beban penjualan dan pemasaran teman-teman. Ini adalah pengeluaran ya, pengeluaran yang muncul untuk melakukan aktivitas penjualan teman-teman dan untuk aktivitas memasarkan ya barang atau jasa yang dijual. Misal teman-teman adalah katakan perusahaan ini teman-teman ya yang menjual handphone nih teman-teman. Nah, biaya-biaya untuk semua sales ya, semua sales yang standby di toko handphone yang teman-teman atau smartphone yang teman-teman ya, itu termasuk sebagai beban penjualan teman-teman. Nah, apabila nih ada pengeluaran ya untuk pasang spanduk ya, misalnya pasang spanduk itu tulisannya oke toko sekian, toko Bitcoin misalnya, toko Bitcoin nih, toko handphone Bitcoin. Nah, ini kan sebuah pengeluarannya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran teman-teman, biar tokonya teman-teman itu lebih dikenal sama orang banyak teman-teman. Ini masuk ke kategori ya beban penjualan dan pemasaran teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada beban penelitian dan pengembangan. Ini klasifikasi beban yang biasanya muncul di perusahaan yang udah cukup besar atau memang dia perusahaan yang bersifat manufaktur ya teman-teman, yang menciptakan barang ya teman-teman ya. Nah, misal nih teman-teman adalah perusahaan sabun ya teman-teman ya, atau ya sabun deh katakan, sabun badan, sabun untuk badan, sampo untuk cuci kepala, sabun untuk muka ya. Nah, ini teman-teman kalau merupakan perusahaan memproduksi 3 hal ini, sangat memungkinkan ya teman-teman ya, perusahaan teman-teman itu memiliki namanya beban penelitian dan pengembangan, atau kalau bahasa Inggris kerennya ya teman-teman ya, research and development expense teman-teman ya. Nah, ini beban penelitian dan pengembangan adalah pengeluaran ya yang dikeluarkan untuk meneliti barang atau jasa baru dan mengembangkan barang dan jasa yang sudah ada teman-teman. Nah, dalam kasus eh, produksi sabun mandi misalnya teman-teman ya. Nah, pasti ada tim ya di perusahaan teman-teman yang meneliti, oke, gimana kalau kita bikin sabun dengan aroma yang berbeda misalnya teman-teman. Atau sensasi yang berbeda yang biasanya sabun cuma untuk membersihkan badan, tapi sekarang pengennya ada dingin-dinginnya gitu, sensasi dingin di badan setelah menggunakan sabun mandi tersebut ya teman-teman ya. Nah, ini beban-beban ya, semua pengeluarannya itu bakal muncul ke akan muncul
ke dalam klasifikasi beban penelitian dan pengembangan, teman-teman ya. Semua pengeluaran untuk membuat sabun baru tadi itu masuk ke kategori ini. Nah, misal nih teman-teman, perusahaan handphone juga ya teman-teman. Misal teman-teman adalah perusahaan handphone, teman-teman juga pasti memiliki budget ya untuk pengeluaran menciptakan handphone baru ya teman-teman ya. Nah, ini juga termasuk ya, ini termasuk ke dalam beban penelitian dan pengembangan ya teman-teman, seluruh pengeluaran untuk menciptakan produk handphone yang baru. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori keempat ya teman-teman ya, atau ini yang paling basic sih yang sering ditemukan adalah beban administrasi dan umum, teman-teman. Nah, beban administrasi dan umum ini isinya ya pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan administrasi, teman-teman, dan kegiatan umum ya. Maksudnya kegiatan umum adalah beban-beban yang ya umum dan agak sulit dikategorikan ke penelitian dan pengembangan, nggak bisa dikategorikan ke penjualan dan juga pemasaran, dan juga nggak bisa biaya pokok pendapatan, tapi dia merupakan ya bagian dari usaha, teman-teman. Beban yang pengeluarannya untuk kegiatan usaha ya. Memang dia untuk kegiatan-kegiatan umum lah dalam usaha. Jadi pengeluarannya sangat-sangat umum ya teman-teman ya. Nah, beban administrasi dan umum ini isinya adalah biasanya gaji-gaji dari staf administrasi, teman-teman. Admin-admin yang ada di kantor itu nanti ada staf accounting, ada staf administrasi biasa, ada staf finance misalnya, ada staf pajak, itu gaji-gaji mereka termasuk ke beban administrasi dan umum ya. Nah, jadi berbeda ya. Kalau kita lagi bicara gaji sales itu masuknya beban penjualan dan pemasaran, teman-teman. Nah, kalau gajinya itu gaji bagian pabrik ya, bagian produksi itu masuknya ke biaya pokok pendapatan, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomongin gaji dari orang yang potong rambut ya, staf kita yang potong rambut di salon misalnya, itu adalah biaya pokok pendapatan juga, teman-teman ya. Nah, untuk admin dan staf finance, staf administrasi dan staf pajak, staf accounting itu masuknya ke beban administrasi dan umum. Nah, sekarang kita ada lagi nih nanti yang namanya beban-beban yang kecil lah, teman-teman. Dalam artian beli beli colokan, beli kabel, misalnya kabel putus, beli kabel baru, atau misalnya membeli cat karena cat yang di kantor sudah mulai rusak, warna cat yang di dinding kantor sudah mulai rusak nih, atau misalnya ada renov-renov kecil di kantor, itu semuanya masuk beban umum ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang namanya beban di luar usaha, teman-teman. Beban di luar usaha ini adalah beban-beban yang memang pengeluarannya dikeluarkan di luar kegiatan usaha yang ada, teman-teman. Ini biasanya beban bunga pinjaman ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke cara membedakan beban, teman-teman. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, gaji itu bisa dikategorikan ke banyak klasifikasi pendapatan ya teman-teman. Di sini saya tentukan secara rinci. Misal nih, kita ngomongnya perusahaan kosmetik aja teman-teman ya. Berikut adalah contoh-contoh pendapatan beserta klasifikasinya. Ini cara membedakan beban ya teman-teman ya. Gaji karyawan produksi kosmetik di perusahaan kosmetik itu namanya biaya pokok pendapatan, teman-teman ya. Dia masuknya ke dalam biaya pokok pendapatan. Nah, untuk gaji karyawan marketing ya di dalam dan karyawan toko di perusahaan kosmetik itu masuknya ke beban penjualan dan pemasaran, teman-teman. Karena karyawannya aktivitasnya untuk penjualan dan pemasaran. Untuk yang nomor satu, yang produksi, itu kegiatannya untuk memproduksi kosmetik. Jadi dia masuknya biaya pokok pendapatan ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya gaji karyawan ya, yang mengembangkan kosmetik dan menciptakan kosmetik baru, teman-teman. Ini adalah beban yang masuk ke penelitian dan pengembangan, teman-teman. Karena dia meneliti dan mengembangkan produk kosmetik baru, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang keempat, teman-teman. Gaji karyawan administrasi, finance, akuntan, dan pajak, teman-teman. Ini udah pasti masuk beban administrasi dan umum. Nomor 5, teman-teman. Beban pemeliharaan toko bagi minimarket. Ini sudah slide kedua dari cara membedakan pendapatan ya. Beban pemeliharaan toko bagi minimarket ini masuknya ya, teman-teman, ke beban penjualan dan pemasaran. Kenapa? Karena dia itu untuk tokonya, untuk minimarketnya tadi. Biar mungkin penampilannya bagus, jadi ada pemeliharaan, oh biar catnya lebih bagus, oh jadi customer kalau masuk, kelihatannya nggak jelek lah tokonya, teman-teman. Ini adalah beban penjualan ya, agar customer yang masuk juga senang gitu untuk membeli barang di minimarket tersebut. Sekarang ada lagi yang namanya beban bunga atas obligasi bagi perusahaan batubara, teman-teman. Adalah satu contoh dari beban di luar usaha, yang mana itu bentuknya adalah bunga ya atas obligasi. Obligasi itu apa? Obligasi itu adalah surat utang ya teman-teman ya, dimana kita meminjam kita meminjam uang dengan membuat sebuah surat yang menyatakan kita berutang, teman-teman. Nah, ini akan kita
bahas mungkin di chapter-chapter yang lebih dalam lagi teman-teman untuk akuntansinya. Sekarang kita lanjut ke untuk nomor yang ketujuh ya teman-teman ya. Beban bunga leasing mobil operasional bagi perusahaan e-commerce teman-teman. Ini sifatnya sama, bunga ya teman-teman. Ini maksudnya beban berusaha. Karena ini kalau dalam akuntansi namanya financing cost. Ini ada beban pembiayaan ya. Ini masuknya beban di luar usaha teman-teman. Sekarang ada lagi ya beban lotion pijat tubuh ya bagi usaha pijat urut. Jadi kalau teman-teman punya usaha pijat dan urut ya teman-teman, nah itu teman-teman pasti butuh lotion teman-teman untuk agar pas pijatnya lebih gampang dan lebih enak lah untuk customer teman-teman. Ini masuknya ya, ini kan sebuah pengeluaran yang muncul agar jasa teman-teman itu bisa dihasilkan gitu loh teman-teman, biar jasanya baik gitu. Nah ini adalah ya bagian dari biaya pokok pendapatan ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman teman-teman. Tentukan klasifikasi dari beban dan biaya berikut ya. Beban atau biaya berikut. Nah, di sini teman-teman akan diuji ya pemahamannya, apakah teman-teman sudah mengerti cara membedakan klasifikasi beban teman-teman. Nah, yang pertama ya, ada harga pokok penjualan printer bagi toko jual printer teman-teman. Nah, ini menurut teman-teman ya, dia masuknya ke biaya pokok pendapatan, dia masuk ke beban operasi, beban penjualan dan pemasaran, atau dia masuk beban penelitian dan pengembangan, ataukah dia masuk beban administrasi dan umum, ataukah dia masuk beban di luar usaha teman-teman. Ini sama untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Perlengkapan dapur bagi rumah makan ya teman-teman. Dia masuk ke mana? Gaji security ya bagi perusahaan e-commerce ini masuk ke beban klasifikasi yang mana? Lalu ada gaji sales untuk perusahaan mobil teman-teman. Ini masuknya ke beban yang mana teman-teman? Lalu ada bunga yang diberikan kepada nasabah bagi lembaga bank teman-teman. Ini menurut teman-teman ya masuk ke beban yang mana? Nah, itu adalah akhir ya dari chapter 7 yang judulnya adalah dasar dari beban atau biaya. Teman-teman tolong komentar jawaban teman-teman atas uji pemahaman ini. Apabila benar nanti saya tanggapi benar, dan menurut apabila ya teman-teman menjawab dan menurut saya salah, saya akan menjelaskan kenapa menurut saya itu salah dan saya memberikan jawaban benar versi saya ya teman-teman ya. Ini adalah chapter ke-7 dari series ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di chapter ke-8 teman-teman.